Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarakah wa ja'ala siyaman naharihi wajiban wa ja'ala qiyamal layalihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tungzi qailaha min jami'il ahadi wal uqubat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidus sadat wa afdalul makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratil mukarramin, saimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang besar. Allah menjamu kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebuah momentum agar kita menjadi amat sangat dekat dengannya. Dengan kontemplasi proses spiritual yang kita lakukan, insya Allah selama 1 bulan ini akan menghantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya takwa itu adalah predikat tertinggi kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada paduka alam yakni habibana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, panutan kita, uswah, qudwah, contoh yang terbaik bagi kita semua. Marilah kita berusaha maksimal menjadikan momentum Ramadan ini dengan mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan suci Ramadan, agar nanti kita menjadi umat yang amat dekat dengannya nanti di yaumil qiyamah, sehingga semua urusan kita nanti di padang mahsyar, pada saat kita dihisab, pada saat kita berada di siratal mustaqim, semuanya dimudahkan oleh Allah. Kita sampai di telaga Al-Kausarnya baginda Rasul. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai khatib tidak bosan untuk berwasiat pada diri pribadi dan tentu kepada kita semua. Ini adalah bulan mulia. Hari ini hari mulia, bulannya bulan mulia. Kita berkumpul di tempat yang terbaik, juga tempat yang mulia. Berkumpulnya orang-orang mulia di tempat yang mulia. Maka ketika mereka menadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantang bagi Allah untuk menolaknya. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang soleh, sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Allah jadikan bangsa negeri kita ini aman, damai, tentram, masyarakatnya selalu aman, guyup, rukun, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Sehingga insya Allah terwujudlah Republik negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Agama sebagai syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita semua melalui perantara Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an sebagai guidance, mengatur sebagai pedoman bagi kita semua dalam memahami agama ini. Allah tidak punya maksud untuk menghukum kita dengan perintah-perintah agamanya. Allah dengan syariatnya ingin menjadikan kita menjadi orang yang dekat dengannya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama yang Allah turunkan bagi kita itu memiliki perspektif ketaatan dan zillah dalam rangka ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita menggapai ridhonya agar nanti kita bahagia di dunia, juga nanti kita bahagia di yaumil qiyamah. Jadi perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita berupa salat 5 waktu, kita puasa di bulan suci Ramadan, harta kita diambil sebagai zakat, sedekah, infak zariyah. Kita keluarkan biaya besar untuk melakukan ibadah haji. Itu bukan Allah menghukum kita, tapi itu dalam rangka agar kita menjadi dekat dengan Allah karena mengharapkan ridhonya. Maka agama memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama itu ketika kita pahami agama ini, dia memiliki dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu adalah ketika agama itu dipahami secara mendalam, maka orang yang melaksanakan agama itu pasti tenang hatinya. Dia tidak menjadi orang yang gelisah. Kenapa? Karena dia yakini Allah Subhanahu wa taala dan perintah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia patuh, dia laksanakan secara baik, maka dia menjadi tenang. Dia baca Al-Qur'an, dia tenang, dia zikir, dia tenang, dia puasa, dia tenang. Dia sedekah, dia tenang, dia rasa hartanya jadi halal. Dia berangkat haji, perjalanannya jauh, biayanya mahal, pulangnya tenang. Dimensi pertama, dimensi spiritual. Yang kedua, agama itu memiliki dimensi medikal. Orang yang beragamanya baik, maka pasti sehat. Salat yang kita lakukan setiap hari itu dalam rangka mengatur ritme organ tubuh kita. Agar bagaimana darah, sel-sel darah, nadi dan lain sebagainya itu ketika kita sujud, ada darah yang mengalir pada otak kita secara sempurna. Pergerakan badan kita pada saat kita ruku dan sujud itu membuat semua organ berfungsi. Maka kita jadi sehat. Puasa yang kita laksanakan hari ini jelas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Berpuasalah kamu agar kamu jadi orang sehat. Tidak ada sejarah dan ceritanya orang yang berpuasa mati. Yang benar adalah orang yang berpuasa itu jadi sehat. Bahkan para dokter menganjurkan bagi orang yang kena asam lambung, kena penyakit mah yang kronis, puasa. Karena puasa itulah dapat menyebabkan kita menjadi sehat. 2. Yang ketiga,
Dimensi agama itu adalah dia memiliki dimensi spiritual, dimensi sosial. Semakin baik orang itu beragama, maka dia semakin baik dengan orang lain. Semakin baik orang itu dia beragama, maka dia semakin baik dengan tetangganya. Dia semakin baik dengan sesamanya. Dia semakin baik dengan tamu. Dia semakin baik dengan orang-orang fakir dan miskin. Kenapa? Karena ada kepedulian. Kita sholat berjamaah. Begitu selesai kita salam kiri dan kanan. Tujuannya adalah untuk melihat orang-orang yang pernah bersama kita. Kita biasa sholat ada 30 orang berjamaah. Begitu dalam satu waktu, kok ini cuma tinggal 15, yang lainnya kemana? Maka kemudian ada kepedulian, kita tanya kepada sahabat teman sekitarnya. Ini si Fulan kemana? Sudah 2 hari ini tidak ikut berjamaah. Apakah yang bersangkutan mungkin sakit atau sibuk dan sebagainya? Maka kemudian kita mendoakannya. Kalau dia sakit, kita kunjungi, kita berikan motivasi, kita doakan. Begitu juga kita yang berpuasa, begitu kita merasakan lapar dan dahaga, ada kepedulian. Ternyata baru beberapa hari ini kita merasakan lapar dan dahaga. Begitu lamanya orang-orang fakir dan miskin itu hidup dalam papa, dalam derita, perutnya terus lapar dalam berbagai macam waktu lamanya. Maka ada kepedulian kita untuk berbagi, memberikan takzil kepada orang yang berbuka puasa, mengajak untuk sama-sama melakukan iftar jamaah dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan itulah maka agama ini menjadi sempurna. Kita menjadi tenang, badan kita jadi sehat, ada kepedulian terhadap sesama. Maka orang yang beragama itu hidupnya pasti tenang, baik di hadapan Allah maupun terhadap sesamanya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah pernah bercerita bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengiklankan atau memaklumatkan Ramadan ini. Yang kita baca dalam beberapa hadis itu ada yang diawali dengan qad atakum syahrul Ramadan. Ada juga qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarakah. Bagaimana hadis ini menerangkan tentang Ramadan sebagai bulan berkah. Bulan yang dipardukan atau diperintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian bulan ini Allah bukakan pintu-pintu surga, Jahannam ditutup oleh Allah, syaitan dibelenggu. Yang menarik di ujung hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man hurima khairaha faqad hurima." Barang siapa yang merasa terhalang untuk melakukan kebaikan di dalamnya, maka dia akan menjadi terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bulan berkah ini bulan spesial, jamuan khusus Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin. Tapi ada orang-orang juga yang ketika Ramadan ini dia anggap bulan ini sebagai momentum biasa-biasa saja, maka lewat waktu itu berlalu begitu saja. Maka tidak salah kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena memang itulah yang dirasakan. Dia lapar, dia dahaga, dia tidak makan, dia tidak minum. Itu saja yang dia dapatkan. Tapi lainnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya maka masih ada tersisa beberapa waktu, hari ini masih hari ke-9. Tentu masih ada 21 hari lagi. Mari kita memahami dan membekali diri kita agar kita tidak menjadi orang yang merugi dalam waktu yang Allah berikan ini. Para ulama banyak memberikan
pandangan terkait soal bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan, termasuk Imam Asy-Syafi'i, bahwa banyak orang yang ketika Ramadan ini datang, dia bisa jadi orang yang rugi. Satu, yang pertama tadi adalah ketika dia beranggapan bahwa Ramadan itu sama seperti bulan-bulan lain atau hari-hari yang lain. Sehingga tak terasa sudah hari ke-9, tak terasa sudah hari ke-15, sudah hari 27, tahu-tahu Ramadan berlalu. Biasa-biasa saja. Dia tak isi dengan hal yang bermanfaat. Kebajikan-kebajikan, kesolehan, ketaatan, dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Yang kedua, orang-orang yang dianggap merugi adalah orang-orang yang ketika momentum berbuka atau dia menunggu waktu berbuka, dia tidak melakukan apa-apa di situ. Dia hanya nunggu saja maghrib. Tiap saat dia tengok jam. Dia nonton televisi. Dia cuma nunggu waktu berbuka. Dia tidak melakukan apa-apa. Merugilah orang ini. Para sahabat telah mengajarkan bagi kita karena diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum waktu menjelang berbuka puasa itu adalah waktu amat sangat mustajab. Waktu yang kalau kita tadahkan tangan kita berzikir kepada Allah, maka semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena sedang ditunggu oleh malaikat. Maka Nabi dan para sahabat mengajarkan kepada kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'anuka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah ini berulang-ulang agar kekuatan syahadat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diampuni. Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Segala dosa Allah memberikan pengampunan bagi kita. Ini waktu mustajab. Dua. Yang ketiga, bisa kita ini berpuasa tapi merugi adalah orang yang bangun di malam hari untuk sahur. Tapi dia tidak isi dengan apa-apa. Cuma sahur saja dia lakukan, setelah itu mungkin dia tidur lagi. Atau hanya dia tunggu waktu subuh, selesai. Sayang. Ini waktu amat sangat Allah membuka diri agar kita menjadi dekat dengannya, diangkat positioning kita di hadapan Allah. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala problematika. Dan Allah akan mengangkat kedudukan kita, kedudukan yang terbaik. Maka di waktu kita bangun sahur itu, tidak mesti banyak-banyak. Luangkan waktu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, 2 rakaat saja. Agar insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, diangkat posisinya, dan Allah memberikan jalan keluar terhadap segala problematika yang kita hadapi. 3. Yang keempat, orang yang diberikan kelapangan rizki, hartanya banyak, rizkinya banyak, tapi dia jadi orang yang pelit untuk berbagi. Hartanya dia sayang. Dia ingin numpuk-numpuk harta itu menjadi kekayaannya, menjadi sesuatu yang dia bangga-banggakan. Seperti sekarang ini kita sering lihat orang pamer harta kekayaan di media sosial. Menjadi pelit berbagi. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita berbagi dengan yang lain. Agar orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Mereka juga merasakan kebahagiaan. Dan yang kelima, agar kita tidak merugi Ramadan ini berlalu begitu saja adalah orang-orang yang punya kemampuan baca Quran. Tapi selama Ramadannya dia tidak buka Al-Quran itu untuk dia baca. Dia bisa baca Al-Quran. Tapi dia tidak meluangkan waktu persis, khusus untuk membuka Al-Quran itu untuk bertilawah. Dia tidak membuat jadwal, dia tidak memplanning. Hari pertama mesti baca apa, hari kedua mesti baca apa. Tidak ada target. Sehingga begitu Ramadan berlalu, biasa-biasa saja. Dia tidak baca Al-Quran. Dia menjadi orang yang merugi.
Oleh karena itu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu yang tersisa begitu banyaknya. Mari kita memanfaatkan betul setiap waktu, detik, menit, jam yang kita lalui di bulan suci Ramadan ini. Agar Allah mudah-mudahan mengangkat derajat kita semua. Allah kuatkan badan kita, sehat jasmani. Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita jalani. Sehingga kalaupun nanti ketika Allah memanggil kita, ajal pun tiba, Israel diutus untuk mengambil nyawa kita. Kita sudah siap menghadapi semua itu. Sehingga ketika Allah wafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil gara wa alaihi tatara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ma'asyiral muslimin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum amran amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril mu'minin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamin taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.